penjelasan. Ada cerita orang yang fasik menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kisah orang yang fasik menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan Bani Israel ada lelaki fasik, gemar melakukan dosa yang tidak pernah berhenti dari kejahatannya, sampai-sampai penduduk sekitar menjadi resah, dan satu pun tidak ada yang berani melerai. Semua penduduk hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar didasarkan, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam yang memberitakan bahwa di kalangan Bani Israel ada laki fasik. Engkau harus mengusir pemuda itu agar kejahatannya tidak menimpa ke penduduk sekitar. Nabi Musa alaihissalam pun mengusir pemuda itu, namun si pemuda tetap berpindah-pindah desa dengan menyebarkan kemungkaran. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan perintah untuk mengusir pemuda itu. Nabi Musa alaihissalam pun mengusir si pemuda ke arah padang pasir. Di sana tidak dijumpai satupun makhluk tumbuh-tumbuhan atau hewan. Bahkan keluarganya pun jauh dari sisinya. Keluarganya, sahabatnya, anak-anaknya, terus sahabat-sahabatnya, pokoknya jauh dari sisinya gitu, sampai akhirnya ia jatuh sakit keras, terjatuh dan kepalanya tersungkur di pasir. Dia merintih, andai ibuku ada di sini, kepalaku ia pasti merasa kasihan dan menangis. Andai ayahku ada di sini, menangis kepergianku, dan andai anak-anakku ada di sini juga ia pasti menangis di belakangan jenazahku. Andaikan istriku masih ada di sini pasti menjerit melihat jenazahku di sini. Sambil berdoa, ya Allah, ampunilah ayahku si penggembara yang tak berdaya, yang durhaka, yang fasik, ada yang terbuang dari negaranya, dari desa ke desa, dan sampai tersingkan pada padang yang luas, dan sini ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan memutuskan segalanya. Ya Allah, Engkau telah memisahkan aku dari kedua orang tuaku, anak-anakku, dan istri-istriku, namun janganlah Engkau putuskan rahmat-Mu dariku. Engkau sudah membekarkan hati. Engkau sudah membakarkan hatiku lantaran berpisah dengan mereka. Namun janganlah Engkau bakar aku dengan api neraka-Mu karena kedurhakaanku. Maka saat itu pun Allah Subhanahu wa taala mengutus para bidadari yang bisa menyerupai ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, kerabatnya sampai cucu-cucunya gitu ya. Duduk di samping pemuda sambil menangis. Maka saat itu pun Allah Subhanahu wa taala mengutus para bidadari itu sampai menangis. Pemuda itu merintih, inikah ayahku, katanya. Inikah ayahku, ibuku, istriku, dan anak-anakku, dan saudara-saudaraku sudah datang, katanya. Hatinya langsung gembira, langsung bahagia. Ia bisa mati ke rahmatullah dalam keadaan suci dan tentram dan terampuni.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ke Nabi Musa alaihissalam. Pergilah ke padang pasir, dan di tempat itu sebab di sana telah wafat seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa taala dari sekian waliullah. Hadirin ke sana dan urus segala keperluannya. Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di sana, ia terhenyang dan melihat seorang pemuda yang dimasuk wali adalah pemuda yang dulu pernah terusir dari negaranya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam melihat sekitar jenazah pemuda ada beberapa bidadari. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, bukankah pemuda ini yang pernah saya usir dari negeriku atas perintahmu ya Allah?" Allah berfirman, "Ini adalah rahmatmu dan pengampunan dariku. Lantaran rintihnya di padang luas, juga lantaran berpisahnya dengan tangan negerinya, berpisah dengan orang tuanya, anak-anaknya dan istri-istrinya. Lalu aku mengutus beberapa bidadari untuk menyerupai semua keluarga-keluarganya, dan mereka semua ternyata melihat dia tempat yang terpencil ini. Sebab ketahuilah, bila seorang mati di tempat yang terpencil, maka semua penghuni langit dan bumi menangis merasa kasihan pada dia. Lantasan aku adalah zat yang selalu menyayangi melebihi sayangnya mereka. Apakah tidak seharusnya mengasihi dia?" Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana, maha kasihan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala itu maha adil, tidak hitung-hitungan. Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Ajid, Al-Jabbar. Di situ di Asmaul Husna udah dijelaskan ada 99 Asmaul Husna. Allah Maha Baik. Ketika semua orang terpencil dan jauh dari keluarganya mengalami nazak, proses terjebutnya nyawa, syakratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan firman-Nya, "Wahai para malaikatku, orang ini seorang musafir yang terpencil, yang meninggalkan anak-anaknya, keluarganya, kedua orang tuanya. Bila mana ia mati ataupun kesusahan, maka satupun tak ada yang menangisi atau mengasihani." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari para malaikat ada yang menyerupai bentuk ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, salah satu keluarganya. Mereka memasuki orang tersebut, lantas membuka matanya sehingga ia seolah-olah melihat kedua orang tuanya, keluarganya, sehingga hatinya merasa riang, tenang, dan nyawanya itu pun bisa keluar dalam keadaan bahagia dan gembira. Bila jenazah mulai diantar ke kuburan, para malaikat itu mengiringi dan mendoakan sampai kelak datang hari kiamat yang demikian ini, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha santun terhadap hamba-hambanya, zat yang maha agung terhadap hamba-hambanya, dan zat yang maha bijaksana kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala itu maha penyayang. Kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bersyukur. Dia kasih telinga, dikasih mulut, dikasih hidung, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih tubuh yang sempurna. Haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena